Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Rizky Gabriel Tamima. Saya dari kelompok satu yang terdiri dari Muhammad Rehan dan Alfredo Solanto. Nah, untuk pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang materi anggaran kas. Ah, di sini, apa itu kas? Ya, menurut Sofyan Syarif Sarahap, kas merupakan uang dan surat berharga lainnya yang dapat diuangkan setiap saat serta surat berharga lainnya yang sangat lancar. Dalam standar akuntansi keuangan PSAK nomor 207, bahwa kas terdiri dari saldo kas dan rekening giro. Sedangkan setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Nah, apa itu anggaran kas sendiri? Anggaran kas merupakan perencanaan yang memproyeksikan arus kas dalam perusahaan tertentu yang digunakan untuk mengelola hingga memelihara likuiditas dari perusahaan tersebut. Dengan anggaran kas, perusahaan dapat memudahkan merencanakan setiap pengelolaannya, memprediksi kekurangan atau kelebihan kas, dan mengambil tindakan preventif. Next, kita masuk ke tujuan anggaran kas. Nah, yang pertama itu ada mengelola likuiditas. Yang dimaksud di sini membantu perusahaan untuk menjaga cukup kas yang tersedia untuk memenuhi setiap operasional maupun kewajiban dari perusahaan. Nah, yang kedua itu ada memprediksi kekurangan atau kelebihan kas. Dengan memproyeksikan arus kas, perusahaan dapat mengantisipasi kapan akan terjadi kekurangan ataupun kelebihan kas dan mengambil tindakan preventif. Yang ketiga, tujuan dari anggaran kas itu sendiri untuk mengoptimalkan penggunaan dana. Yang dimaksud adalah memungkinkan untuk perusahaan mengalokasikan dana biar lebih efisien dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Yang keempat, memperbaiki pengambilan keputusan. Anggaran kas memberikan informasi yang jelas tentang posisi keuangan perusahaan sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Nah, yang kelima itu ada meningkatkan kepercayaan. Dari tujuan anggaran kas ini, kita bisa dapat bahwa dengan adanya anggaran kas, itu meningkatkan kepercayaan dari investor dan kreditor, sehingga mereka bisa tahu pengelolaan kas dari perusahaan itu sendiri itu bagaimana. Nah, berikut ada komponen anggaran kas. Komponen anggaran kas adalah bagian-bagian utama yang membentuk perencanaan arus kas masuk dan keluar perusahaan dalam periode tertentu. Next, di sini ada komponen anggaran kas yang terdiri sebagai berikut. Ada penerimaan kas yang dimaksud adalah semua kas masuk, semua arus kas masuk, baik dari aktivitas operasional, investasi maupun pendanaan. Yang kedua itu ada pengeluaran kas. Nah, semua arus kas yang keluar untuk kebutuhan operasional, investasi, dan pembiayaan perusahaan. Saldo kas awal adalah kas yang tersedia di awal periode, menjadi dasar perhitungan arus kas berikutnya. Saldo kas akhir adalah kas yang tersisa di akhir periode. Hasil dari saldo awal tambah penerimaan dikurang pengeluaran. Nah, di sini ada jenis metode penyusunan anggaran kas. Nah, yang pertama ada penerimaan dan pembayaran. Metode ini memiliki arti bahwa cash budget disusun atau anggaran kas disusun berdasarkan kolom, yaitu penerimaan dan pembayaran. Saldo awal kas yang sudah ditentukan ditambahkan dengan total penerimaan dan kemudian dikurangi pembayaran untuk mendapatkan saldo akhir. Nah, yang kedua itu u- untung dan rugi yang disesuaikan. Metode ini digunakan memberikan lebih banyak informasi yang rinci, pendapatan dan pengeluaran sehubungan dengan perencanaan jangka panjang, di mana keuntungan yang didapatkan dianggap sebagai setara kas. Nah, di, di, di bawah sini ada beberapa hal penting yang diperlukan untuk menyiapkan anggaran kas berdasarkan metode untung rugi yang disesuaikan. Nah, yang pertama itu ada saldo pembukaan yang diharapkan. Yang kedua, menghitung laba bersih untuk periode tersebut.
Yang ketiga ada perubahan aset lancar dan kewajiban lancar. Yang keempat itu ada penerimaan modal dan pengeluaran modal. Yang terakhir ada pembayaran dividen. Nah, untuk yang ketiga, metode neraca. Dengan menggunakan metode neraca, semua item neraca dicatat pada masing-masing sisi, kecuali kas, sehingga neraca berada dalam posisi seimbang. Jika kewajiban lebih berat dari aset, maka yang menjadi nilai menyimbangkannya adalah kas di bank. Sebaliknya, jika sisi aset lebih berat dari kewajiban, maka nilai menyimbangkannya adalah perpanjangan kredit dari bank yang diberikan ketika saldo dalam rekening mencapai angka nol. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Nah, di sini yang pertama ada faktor yang memengaruhi penerimaan kas. Nah, di sini tuh ada anggaran penjualan, keadaan persaingan di pasar semakin yang semakin berat, dan ketiga ada posisi perusahaan dalam persaingan, syarat pembayaran yang ditawarkan perusahaan, kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang, dan anggaran perubahan aktiva tetap. Nah, kedua tuh ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran. Yang tadi penerimaan, maka yang sekarang ada pengeluaran. Di mana anggaran pembelian bahan baku, nah semakin besar maka semakin berat untuk anggarannya sendiri. Keadaan persaingan para supplier bahan baku di pasar. Yang ketiga itu ada posisi perusahaan terhadap pihak supplier bahan baku. Yang berikutnya ada syarat pembayaran yang ditawarkan oleh supplier bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead pabrik, anggaran biaya administrasi yang dimana semakin besar semakin memberatkan juga dari anggaran kas. Yang terakhir adalah anggaran aktiva tetap. Berikut ada tahapan penyusunannya. Nah, yang pertama itu menentukan perkiraan penjualan, yang dimana si anggaran ini menjadi dasar untuk menyusun anggaran kas, karena penerimaan kas diproyeksikan berdasarkan penjualan yang telah diharapkan. Kedua itu ada memperkirakan penerimaan kas dan pengeluaran kas, yang dimana kas berasal dari penjualan tunai, penagihan piutang, dan sumber lain. Pengeluaran kas meliputi biaya operasional dan pembayaran hutang dan investasi. Nah, yang ketiga ada menghitung saldo kas awal dan akhir. Saldo kas awal ditambah penerimaan kas dan dikurangi pengeluaran kas untuk menentukan saldo kas akhir itu sendiri. Nah, untuk yang keempat, menganalisis hasil. Nah, yang dimaksud di sini adalah anggaran kas akan dianalisa bahwa apakah itu menunjukkan apakah perusahaan memiliki cukup kas untuk memenuhi kebutuhan atau sebaliknya, apakah diperlukan tindakan korektif. Nah, di sini ada contoh tabel dari anggaran kas. Nah, yang pertama itu di kolom pendapatan. Kita bisa lihat bahwa pendapatan penjualan. Di sini anggaran bulannya dipatoki 150 juta, tapi aktualnya itu 145 juta, sehingga selisihnya 55 juta, yang dimana itu menghemat dari anggaran kas itu sendiri. Yang kedua ada pendapatan lainnya, yang di sini anggaran bulannya 10 juta, tapi di pengeluaran aktualnya 12 juta, yang dimana membutuhkan dana lebih, yaitu 2 juta, sehingga total pendapatan bulanannya 160 juta, 160, tetapi pengeluarannya 157 juta, yang dimana eh, selisih dari kedua itu adalah 3 juta. Biaya tetap. Biaya tetap ini ada sewa tempat dan gaji karyawan, listrik, air, internet, dan asuransi. Nah, untuk biaya sewa itu di angka 20 juta, yang dimana pengeluarannya tetap 20 juta, gaji karyawan tetap itu 50 juta, dan biaya utilitas bulan juga 5 juta, yang dimana aktualnya 4.800.000, sehingga dapat menghemat 200.000, dan juga asuransi untuk bisnis yang, yang itu 3 juta, tetap sama, pengeluaran aktualnya juga 3 juta, sehingga total dari biaya tetap
Yang tadinya 78 juta bisa menghemat 200 ribu sehingga menjadi 7 juta 77 juta 77 juta 800 ribu. Nah, di biaya variabel yang dimana ada bahan baku, biaya pemasaran, transportasi, dan biaya pengembangan produk. Nah, untuk bahan baku, anggarannya itu sendiri 30 juta. Tetapi aktualnya itu 32 juta yang dimana ekstra dana ekstra anggarannya sendiri itu 2 juta. Biaya pemasaran, ang- anggaran iklan pemasaran itu 15 juta, tetapi bisa menghemat 13 juta 500 yang dimana selisihnya itu 1 juta 500. Transportasi dibajetin 5 juta, peng- tetapi aktualnya lebih menghemat 500 ribu. Dan biaya pengembangan produk itu sendiri ada 7 juta, tetapi di biaya pengembangan produk ini eh, mendapatkan ekstra, sehingga dari 7 juta ini dari biaya pengembangan produk menjadi 7 juta 500. Totalnya yang dimana harusnya 57 juta, tapi karena ada aktual yang berbeda maka menjadi 57 juta 500 ribu. Nah, untuk di biaya tak terduga yang dimana anggarannya itu 5 juta, tetapi pengeluarannya itu 2 juta, yang dimana bisa menghemat 3 juta. Nah, di sini ada total pengeluaran dari anggaran bulanan itu 140 juta, tapi di pengeluarannya aktual itu didapat 137 juta 300 ribu, yang dimana selisih dari kedua tersebut 700 sehingga hemat. Dan laba bersih dari anggaran ini sendiri adalah 20 juta. Tapi pengeluaran aktualnya itu 19 juta 700 ribu, yang dimana bisa dikatakan selisih ya 300 ribu dari kedua ini. Nah, next untuk kesimpulannya, dari kesimpulan dari materi anggaran kas ini atau presentasi pada malam ini, yang dimana ketika anggaran kas yang dikelola secara efektif dapat meningkatkan likuiditas atau pendapatan yang optimal atau penggunaan dana, sehingga mendukung pertumbuhan bisnis dari perusahaan itu sendiri, yang dimana akan berkelanjutan di masa yang akan datang, sehingga perusahaan itu bisa dikatakan perusahaan yang sehat. Ya, mungkin itu saja pada malam hari ini dari saya, Irindi Iskia, dari kelompok satu. Bila ada salah kata ataupun masih kurang-kurang dalam mempresentasikan materi anggaran kas, eh, mohon untuk dimaafi, sehingga biar apa yang saya sampaikan dari materi tadi bisa bermanfaat juga. Ya, selebihnya terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di next materi berikutnya. Terima kasih.